kecanduan gadget atau gawai pada Hati-hatilah, radiasi pada ponsel yang digunakan berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Praja Satria. Saya Daniel Kenaya Patrabi. Saya Benay Fernandes. Saya Evelyn Filita. Saya Keisha. Saya Ditya Putra Serahman. Dan saya Mario Claudio Pérez. Bukan dan latar belakang. Radiasi elektromagnetik adalah gelombang energi yang merambat di ruang tanpa memerlukan medium. Radiasi ini terdapat di sekitar kita, mulai dari cahaya matahari, handphone, wifi, hingga sinar X di rumah sakit. Contoh di kehidupan nyata, semua orang menggunakan HP hingga saat ini. Memakai HP setiap hari, ini memancarkan gelombang elektromagnetik dan sinar matahari memancarkan sinar UV. Baik, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk dari perubahan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan merambat sebagai energi. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak membutuhkan medium, bisa merambat ke ruang hampa, bergerak dengan kecepatan cahaya 300 km per sekon, memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Adapun contohnya yaitu yang pertama gelombang radio, sinar inframerah, dan cahaya tampak dan sinar X. Radiasi elektromagnetik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, radiasi non-ionizing. Energi rendah, tidak mampu memecah elektron atau merusak DNA secara langsung Dan yang kedua, radiasi ionizing. Energi yang sangat tinggi mampu mengionisasi sel dan merusak DNA. Kunci utamanya, semakin tingginya frekuensi, maka akan semakin tinggi juga energi yang akan dihasilkan dan juga akan semakin berbahaya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian radiasi non-ionizing. Radiasi non-ionizing adalah radiasi dengan energi rendah sehingga tidak dapat mengionisasi atom atau molekul. Sumber umumnya yaitu ada antena komunikasi, telepon seluler, dan juga peralatan rumah tangga. Kegunaannya yaitu sebagai komunikasi digital, gelombang radio, dan pemanasan makanan anti maksa. Contoh radiasi non-ionizing jenis kegunaan: radio televisi, radio sinyal HP, komunikasi seluler, wifi, internet wireless, microwave makanan. Kondisi kehidupan nyata: HP di karton memancarkan gelombang radio, microwave memanaskan makanan dengan kondisi tinggi. Dampak radiasi ionizing biasanya aman, tetapi paparan berlebihan bisa menyebabkan stres, oksidatif sel, gangguan saraf, gangguan otak, paparan radiasi yang ternyata tadi itu seperti rem HP terlalu lama, sehingga terasa panas. Bekerja anak industri dapat memenuhi radiasi dengan energi sangat tinggi yang mampu memecah elektron dari atom serta merusak DNA secara langsung. Ciri-ciri radiasi yaitu berbahaya dalam dosis tinggi, digunakan dalam bidang medis dan industri. Mengapa radiasi ionizing berbahaya? Karena dapat menyebabkan mutasi DNA, kematian sel, pertumbuhan sel tidak normal. Contoh dan dampak radiasi ionizing. Contoh radiasi ionizing: 1. Sinar ultraviolet atau UV bersumber dari matahari dapat menyebabkan sunburn dan kanker kulit. 2. Sinar X digunakan untuk pemeriksaan medis, berbahaya jika sering terpajan tanpa pelindung. 3. Sinar gamma dan radiasi nuklir, energi sangat tinggi, bisa merusak jaringan dan waktu singkat. Contoh kejadian nyata: tragedi Chernobyl. Radiasi nuklir menyebabkan kanker dan mutasi gen. Radiasi pada tubuh manusia. Dampak umumnya yaitu radiasi elektromagnetik. Pertama, radiasi tubuh. Yang kedua, mutasi DNA. Yang ketiga, penurunan fungsi organ. Yang keempat, risiko kanker. Yang kelima, gangguan sistem saraf. Dan yang terakhir, radiasi tinggi dapat menyebabkan kematian.
radar masal. Bagian tubuh yang paling berisiko yaitu kulit, darah, organ dan paru-paru. Kesimpulan dan saran yang kita dapatkan, tidak semua radiasi elektromagnetik itu berbahaya. Radiasi ionizing memiliki resiko tidak besar karena merusak DNA. Berbahaya meningkatkan jika durasi dan intensitas paparan tinggi. Saran yang kita dapatkan, batasi penggunaan HP yang terlalu lama. Yang kedua, gunakan pelindung semprot gen. Yang ketiga, lindungi kulit saat di bawah sinar matahari. Dan yang keempat, pekerja industri wajib menggunakan pelindung kesehatan.